Hai, aku Putri. Gimana nih kabar kalian setelah hampir 1 tahun kita karantina di rumah karena pandemi COVID-19? Aku tahu memang karena pandemi ini itu semua hal itu menjadi lebih sulit. Salah satunya adalah belajar. Kenapa? Karena kan kita nggak bisa langsung datang ke sekolah atau ke kampus, jadi nggak bisa langsung ketemu guru atau dosen atau teman-teman untuk berdiskusi. Sehingga kita merasa penyerapan ilmu itu kurang efektif. Gara-gara pandemi ini juga, kita terpaksa harus di rumah terus, yang justru malah mengakibatkan kita jadi malas-malesan atau nggak produktif sama sekali. Apalagi karena kita terus megang HP yang isinya banyak banget hal-hal menarik kayak sosial media, online shop, aplikasi buat nonton, dan lain-lain. Nah, buat yang sering scrolling di sosial media, pasti kalian juga sering banget lihat racun-racun, barang-barang lucu yang sebenarnya nggak penting buat kalian beli, ya kan? Nah, kadang-kadang cuman karena barang itu lucu doang, akhirnya kita tiba-tiba check out gitu buat beli barang-barang tersebut, yang kalau misalkan kelamaan nih, apalagi kan kita juga nggak tahu pandemi COVID-19 selesainya kapan, itu bisa tidak terkontrol dan malah kita boros gitu buat beli barang-barang yang kita sebenarnya tidak perlukan. Baru nanti pas akhir-akhir bulan kalian nyadar, oh iya harusnya beli barang ini yang sebenarnya lebih perlu, tapi uangnya udah habis buat tadi barang-barang dari racun sosial media. Nah, aku juga sempet nih mengalami hal-hal tersebut, kayak sering banget liat online shop, sering scrolling di sosial media, dan bikin jadi boros. Akhirnya aku mencari gimana sih caranya biar aku nggak boros dan aku bisa mengelola uang aku di masa pandemi COVID-19 ini dan nantinya. Awalnya aku berpikir untuk kayak nulis aja gitu secara manual pengeluaran aku, pemasukan aku, terus kayak aku nanti ngitung-ngitung sendiri, tapi aku baru sadar itu bakal membuang-buang waktu banget dan males banget ya nggak sih? Apalagi bisa aja kertas atau buku yang tempat kita nulis itu hilang. Jadinya aku memutuskan pakai aplikasi aja. Dan aku menemukan aplikasi buku kas. Nah, aplikasi ini itu aku install di Play Store, tapi aku cek di HP-nya teman aku itu juga ada kok di App Store. Jadi, kalian bisa pakai HP apa aja untuk mengakses aplikasi buku kas ini. Di sini aku bakal nunjukin ke kalian gimana caranya aku menggunakan aplikasi buku kas ini untuk mengelola keuangan aku. Pertama, kalian harus daftar dulu dan daftarnya itu bisa pakai nomor telepon kalian ya. Setelah kalian daftar, kalian akan masuk ke halaman kayak gini dan di sini ada beberapa fitur yang disediakan. Yang pertama ada hutang. Hutang ini nanti bisa buat yang kalian pinjamkan atau yang kalian pinjam dari orang. Caranya juga gampang banget. Pertama kalian tinggal pencet aja tambah hutang piutang. Terus di sini bisa kelihatan yang di atas itu kalian memberi pinjaman atau kalian menerima pinjaman dari orang. Nah, misalkan kalian memberi pinjaman dulu ya. Memberi pinjaman misalkan 100.000, kalian bisa ketik nama pelanggan sendiri atau pilih dari buku kontak kalian aja. Nah, di sini aku pilih dari buku kontak aja, misalkan adik. Setelah itu kalian tinggal pencet simpan transaksi. Nah, di sini udah ada nih utang adik itu 100.000. Kalian juga bisa atur tanggal jatuh temponya. Jadi misalkan kalian pengen nagih tanggal 17 Januari 2021, itu tinggal kalian simpan aja, nanti bakal diingatkan kalau misalkan kalian harus nagih utangnya ke si adik ini tanggal 17 Januari. Kalau misalkan kita menerima dari si adik ini, misalkan kita menerima 20.000, itu kalian langsung aja simpan transaksinya. Nah, nanti secara otomatis dia akan mengkalkulasi kalau misalkan si adik ini utangnya 100.000 tadinya, terus membayar 20.000 dan sisanya tinggal 80.000. Jadi kalian nggak perlu lagi pakai kalkulator kalian sendiri, kalian tinggal masukin angka-angkanya aja. Gampang banget kan? Kalian juga bisa nambahin lebih dari satu orang di setiap fiturnya. Misalkan ada yang utang lagi nih 50.000, ketik aja namanya misalkan kakak deh sekarang. Tinggal kalian simpan transaksi, abis itu misalkan kalian keluar. Nanti di sini kelihatan juga secara otomatis kalau misalkan total yang utang ke kalian itu ada 130.000. Di sini juga ada laporan. Laporan ini bisa kalian unduh secara PDF atau Excel. Nah, hasil unduhannya itu bakal kayak gini. Fitur yang kedua adalah transaksi. Di sini tuh bisa mengelola keuangan kalian buat pemasukan dan pengeluarannya. Juga aplikasi ini tuh secara keseluruhan bisa digunakan buat bisnis atau penggunaan pribadi. Kalau misalkan kalian pengen nambahin bisnis, itu kalian tinggal pencet yang sebelah kiri atas ini dan nanti tinggal pencet tambah bisnis baru. Lanjut aja, misalkan aku tambah transaksi di sini. Nah, yang pertama di sini aku pencet dulu ke pemasukan. Pemasukan ini mungkin penjualan kali ya buat yang bisnis. Misalkan pemasukan aku dalam seminggu itu 100.000. Nah, itu kalian tinggal tambahin aja.
Dan misalkan pengeluaran aku itu 20.000 deh hari pertamanya. Nah, tinggal aku simpan transaksi. Nah, terus jadinya kayak gini, pemasukan aku tadi dihitung 100.000, terus pengeluaran aku 20.000. Kalau misalkan kalian pengen nambahin lagi nih, misalkan pemasukan kalian itu nggak nambah, tapi kalian ngeluarin lagi nih di hari yang kedua, itu kalian tinggal pencet tambah transaksi aja. Terus pencet di pengeluaran, misalkan pengeluaran kalian di hari kedua 10.000, kalian tinggal simpan transaksi, terus nanti bakal terkalkulasi juga secara otomatis. Itu kalian pemasukannya secara total itu 100.000, terus total pengeluaran kalian 30.000. Nah, nanti ada keuntungannya atau sisa duit kalian itu 70.000. Selain itu, di sini juga bisa kalian bikin laporannya. Kalian tinggal pencet laporan aja, pencet unduh. Aku milihnya PDF. Nah, langsung ada deh laporan keuangan kalian secara jelasnya buat periode tertentu. Yang terakhir itu ada profil. Nah, di profil ini itu ada kartu nama elektronik. Hal ini itu sangat banget memudahkan kita di masa-masa online kayak gini, karena kita nggak perlu langsung ngasih ke orangnya secara fisik. Jadi kalian bisa langsung kirim aja melalui email atau yang lain. Dan ini tuh udah lengkap banget, ada nama kalian, ada nomor telepon, dan juga ada email yang bisa dihubungi tentunya ya. Jadi bisa kalian lihat tadi, aplikasi Bukas ini gratis dari awal install sampai kalian menggunakannya itu gratis tanpa biaya apapun. Terus penggunaannya juga mudah banget, dan dia tadi ada video tutorialnya juga kalau misalkan kalian baru mulai. Dan yang pastinya adalah aman, jadi semua data kalian tentang keuangan kalian itu nggak bakal di-share ke mana-mana. Nah, itu dia aplikasi yang membantu aku untuk mengelola uang biar nggak boros. Dan memang mengelola uang kayak gini tuh penting banget biar kita tahu pemasukan kita berapa, pengeluaran kita berapa. Jadinya pengeluaran kita itu nggak lebih banyak daripada pemasukan kita, dan nantinya kita malah utang-utang ke orang demi memenuhi gaya hidup kita. Kalau misalkan kita bisa menjaga gaya hidup kita dari sekarang untuk tidak boros, itu nantinya akan ke bawah sampai ke depannya gitu, gaya hidup kita nggak boros. Tapi kalau misalkan kita dari sekarang aja boros, gimana nanti kalau misalkan kita udah megang duit banyak dan malah nggak bisa mengelola dengan baik. Jadi ujung-ujungnya duitnya habis aja gitu. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat dan membantu kalian untuk yang lagi bingung kenapa uang aku habis mulu kalau misalkan lagi pandemi COVID-19 gini. Semoga kalian suka, dan jangan lupa tungguin video-video pembahasan dan tips-tips dari aku selanjutnya. Dah!